Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim azmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Kita sampai ke fasal Tabajjuh Fir'aun. Tabajjuh ini artinya bangga diri. Artinya bangga diri. Jadi Fir'aun ini membanggakan dirinya. Setelah pertemuan lalu, rajulun mu'min kana wa'adha Fir'auna walam yakbal. Seorang laki-laki yang beriman memberikan nasihat kepada Fir'aun dan kaumnya, namun tidak diterima. Jadi perlu diketahui, Fir'aun ini sebenarnya percaya dan sangat yakin bahwa Nabi Musa itu seorang nabi. Buktinya adalah di akhir-akhir hayatnya dia beriman. Amantu bi Rabbi Musa. Aku beriman dengan Tuhannya Musa. Tapi yang menghalangi dia untuk menerima ajakan Nabi Musa karena keangkuhan dan kesombongannya dan cinta dunia, cinta jabatan. Maka di sini muallif menyebutkan istamarra fir'aunu fi ghayyihi. Fir'aun terus menerus di dalam penyimpangan dan kesesatan. Apa yang menghalangi dia untuk menerima dakwanya Nabi Musa? Padahal Nabi Musa sudah menunjukkan mukjizat di hadapan Fir'aun, tapi tetap tidak bisa menerima ajakan dakwanya Nabi Musa. Sebabnya di sini musannif pengarang kitab mengatakan akhadhathu izzatul mulki, sebab kekuasaan dia yang menghalangi dia beriman. Kalau dia beriman kepada Musa, dia khawatir pamornya jatuh sebagai seorang raja. Bahkan ketakutannya khawatir nanti yang menjadi raja Nabi Musa. Nah, ini persis tidak jauh beda kalau kita membaca Sahih Bukhari, membaca kitab hadis Sahihul Bukhari, di bagian awal, entah berapa bab, tapi posisi awal kitab, ada raja Romawi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya Herakl. Dia raja Romawi di zamannya Rasul. Dia meyakini bahwa Nabi Muhammad itu nabi.
Bahkan dia menyatakan, kalau saya ada kesempatan, saya ingin mencium kakinya Nabi Muhammad, mencuci kakinya, dan saya siap menjadi pelayannya. Kurang lebih bahasa sederhananya seperti itu. Itu di awal-awal kitab Sahihul Bukhari. Karena mereka sudah meyakini akan muncul seorang nabi dengan sifat-sifatnya sudah diterangkan di dalam kitab-kitab suci mereka. Dia beriman, dia percaya, bahkan dia mengakui dan hampir-hampir beriman, hampir beriman. Tapi karena apa? Jabatan sebagai raja, khawatir nanti sebagai raja ini, jabatannya ini akan diambil alih oleh Nabi Muhammad. Padahal para nabi tidak menginginkan itu, karena gak ada harga itu di mata mereka. Apa yang berharga di hadapan Allah? Apakah harta kita itu berharga di mata Allah? Nol, gak ada harga. Jabatan kita nol di hadapan Allah. Ilmu kita nol di hadapan Allah. Allah nilai amalnya, bukan hartanya yang Allah nilai, bukan jabatannya, bukan ilmunya. Makanya bukan populer juga, viral-viral apa itu ya. Semuanya nol di hadapan Allah. Tapi yang dinilai Allah amal kita. Nah, ini yang membuat menghalangi mereka beriman, karena takut jabatannya dirampas. Hal yang sama Fir'aun juga demikian. Kalau saya beriman kepada Musa, berarti saya di bawahnya Musa. Nantinya jabatan saya sebagai raja akan dicopot. Musa yang jadi raja. Raja Romawi juga begitu. Sedikit lagi beriman. Ada beberapa raja yang Nabi mengirim surat kepada mereka untuk beriman, termasuk Herakl. Yang muslim hanya satu. Di zaman itu Nabi mengirim surat ke Raja Persia, Kaisar Romawi, Kisra Raja Persia. Kemudian Nabi mengirim surat juga ke Raja Mesir, Mukaukis, min ahlil kitab. Herakl juga min ahlil kitab, Nasrani. Mengirim surat juga ke Raja Ethiopia, Habasya, Najasyi. Dari semuanya itu yang beriman hanya Najasyi. Herakl tidak beriman, tapi tidak berlaku kurang ajar kepada Nabi. Dia menolak baik-baik, bahkan tidak mengeluarkan ucapan-ucapan yang ada unsur melecehkan Nabi, tidak ada. Karena percaya, cuma itu jabatan menghalangi dia. Kalau Najasyi beriman, disebutkan oleh Abu Daud di dalam sunannya. Yang kurang ajar Raja Persia, Kisra. Suratnya Nabi disobek-sobek, kemudian mengingkari Nabi, karena memang Kisra sebagai Raja Persia tidak mendapatkan informasi. Mereka bukan ahli kitab, mereka majusi, penyembah api. Walaupun asal muasal juga dari seorang nabi, disalahpahami syariatnya. Namanya Nabi Zoroaster atau Nabi Majus. Karena disobek-sobek suratnya Rasul, dihinakan ajakannya Rasul. Yang membawa surat bertemu Nabi dilaporkan peristiwa itu. Kemudian Nabi waktu itu marah bukan karena persoalan pribadi, tidak, tapi di situ ada ajakan dan ada nama-nama
mulia, ada nama Allah di situ, ada nama Asma Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah di situ. Disobek-sobek, dihina-hinakan, maka Nabi mengatakan mazzaqallah mulkah. Semoga Allah juga menyobek-nyobek kerajaannya. Dan itu terjadi. Kerajaan Persia runtuh di masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab. Runtuh. Dan Allah Ta'ala menghinakan benar-benar kebesaran kerajaan dengan emasnya dan seterusnya. Itu mahkota raja sampai ke Madinah jadi harta rampasan perang ghanimah. Dijadikan mainan oleh anak-anak, ditendang. Dimain seperti bola itu mahkota. Nah, ini yang menghalangi jabatan. Raja Najasyi saja yang muslim. Bukti daripada keislaman Raja Najasyi, waktu Raja Najasyi namanya Ashomah meninggal dunia di Ethiopia. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Allah bukakan tabir, Nabi bisa melihat jenazah Raja Najasyi yang ada di Ethiopia, sedangkan Nabi berada di kota Madinah. Diperlihatkan oleh Allah. Kemudian Nabi perintahkan kepada seluruh sahabat, kumu, ayo semua berdiri, salat ala akhikum Ashama. Wa fi riwayah mata ar-rajulu salih. Hari ini telah meninggal seorang laki-laki yang baik. Ayo kita berdiri salat goib. Salat goib pertama itu dalam syariat Islam. Nabi yang pimpin jadi imam. Kemudian Nabi katakan, dia laki-laki yang soleh, dia saudara kalian namanya Ashama, yaitu Raja An-Najasyi. Ini riwayat sudah menunjukkan bahwa Raja Najasyi itu muslim. Karena syariat kita mengharamkan menyolatkan jenazah orang yang tidak beriman. Diharamkan. Kalau jenazahnya diurus, dimandikan, dibolehkan. Jenazah non muslim kita ngurus, dimandikan boleh, dikafani boleh. Bahkan dikafani dan dikuburkan wajib. Seandainya tidak ada yang mengurus jenazah itu dan dia bukan orang Islam, kita sebagai orang Islam wajib mengurus jenazahnya. Dibolehkan memandikannya, diwajibkan mengkafaninya, dan diwajibkan menguburkannya. Tapi haram disolatkan. Maka dari sini bisa kita pahami bahwa Raja Najasyi ini muslim dan mukmin, walaupun tidak pernah bertemu Nabi. Oleh sebab itu dikatakan beliau bukan sahabat, tapi tabi'in. Ada ulama berpendapat demikian. Karena terminologi sahabat yang dijelaskan oleh para muhadditsun, man ra'an nabiyya, orang yang pernah melihat Nabi atau bergaul bersama Nabi dan beriman dengan ajaran Nabi Muhammad, wa mata 'alal iman, kemudian meninggal dalam keadaan beriman. Najasyi tidak pernah berjumpa Rasul, tidak pernah melihat Rasul, tapi berjumpa sahabat pernah. Sahabat-sahabat yang hijrah ke Habasyah itu disambut baik oleh Raja Najasyi, bahkan dilindungi mereka. Ya. Jadi perbandingannya 3-1, yang 2 percaya, Herakl percaya, tapi kekuasaan jabatan menghalangi dia untuk beriman. Najasyi beriman, Muqawqis juga demikian, tidak beriman tapi beliau menolak dakwah tersebut dengan baik, bahkan mengirim hadiah kepada Rasulullah. Hadiah-hadiah dikirimkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka percaya. Nah, Kisra, Raja Persia tidak percaya karena bukan ahli kitab. Fir'aun begitu juga, percaya. Lah berapa banyak mukjizat sudah ditunjukkan oleh Nabi Musa di hadapannya, tapi gak bisa
beriman karena masih cinta dunia, masih cinta jabatan, ya, gak bisa. Iman itu gak bisa masuk kalau kita di hati masih seperti itu, walaupun dia ulama sekalipun. Ada riwayat dari Ar-Rumi, Jalaluddin Ar-Rumi. Saya tidak tahu ini apa hadis atau bukan, wallahu a'lam. Tapi ini riwayat juga disebutkan oleh seorang sufi, Jalaluddin Ar-Rumi. Di situ beliau katakan begini, syarrul ulama man zara al-umara wa khairul umara man zara al-ulama. Seburuk-buruknya ulama yang selalu mengunjungi para pejabat. Apa maksudnya ini? Apakah semua ulama yang mengunjungi pejabat itu seburuk-buruknya ulama? Tidak juga. Kalau mereka datang di sana memberikan masukan yang baik, datang ke sana memberikan nasihat yang baik, datang ke sana tetap menjaga kewibawaan ilmu agama Islam. Kita harus tahu bahwa ilmu yang diwariskan turun-temurun dari ulama abad pertama sampai ke kita itu sesuatu yang paling mulia dan tidak ada lebih mulia dari itu. Sehingga menjaga muroah, marwah itu penting. Gak layak seorang penceramah itu, seorang dai, mohon maaf saja, ini harus disampaikan, duduk di pinggir jalan, ngopi, isap rokok, tertawa, terbahak-bahak sana sini. Untuk orang awam gak masalah. Tapi sebagai seorang ulama yang mewarisi ilmu Nabi Muhammad, ini bermasalah. Imam Bukhari hapus dari catatan periwayat hadis. Oh, gak layak. Karena ini begitu mulia. Begitu mulia. Gak layak berada di tempat-tempat yang tidak baik. Gak layak. Itu kalau ke toko, ke mana, mall misalnya, darurat sekali baru keluar. Untuk orang awam tidak ada masalah, selama tidak ada unsur-unsur haram di situ. Tapi untuk orang-orang yang sudah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, itu bermasalah. Dan itu di dalam ilmu hadis disebut dengan apa? Muroah. Menjaga kehormatan ilmu. Makanya sikap itu menentukan. Nasihat tapi perilakunya tidak mencerminkan kehormatan itu, percuma itu nasihat. Kalau orang sudah kenal dia tertawakan itu. Man lam yanfa'ka lahadhu lam yanfa'ka lafdhu. Orang kalau sikapnya saja sudah tidak bisa memberikan manfaat, apalagi ucapannya. Sikap saja tidak mencerminkan. Yang dia bicara A, ternyata yang dia lakukan B. Nah, ini dosa. Jadi riwayat tadi itu bukan berarti kita mengeneral ya, semua ulama yang dekat dengan umara itu tidak baik, jangan. Itu suuzon. Kita gak tahu niatnya orang dan kita tidak bisa masuk wilayah hati orang. Kata Imam Ghazali, itu wilayahnya Allah. Jangan kalian mau hukumi orang, oh dia nih kayaknya pura-pura baik, gak boleh. Yang tahu niatnya dia. Tapi ini nasihat secara umum. Kau dekat dengan umara, silakan. Tapi kau berikan saran yang baik, kau menjaga muroah di situ. Nah, ini tidak masuk dalam riwayat tadi. Seburuk-buruknya ulama tidak masuk. Kita baca sejarah. Dulu khalifah di sampingnya ulama.
Khalifah Harun ar-Rasyid, Daulah Abbasiyah. Oh, itu bukan presiden saja satu negara, waktu itu wilayah kekuasaan luas. Kalau mau tahu geografis kekuasaan Daulah Abbasiyah, itu diterangkan oleh para ulama. Juga Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, ada kitab namanya Futuhul Buldan, karya Al-Baladhuri. Di situ beliau buat peta kekuasaan Daulah Umayyah dan juga Daulah Abbasiyah. Eropa masuk, Andalus kekuasaan mereka, Afrika, Suriah, Palestina, ya, luas, sampai masuk juga ke Prancis, Spanyol, ya, Andalus, luas. Khalifah Daulah Abbasiyah, khalifah yang terkenal Harun ar-Rasyid. Di sampingnya ada ulama, murid Abu Hanifah, Al-Ghazali Abu Yusuf. Tapi apakah masuk ke riwayat tadi? Tidak. Sejarah menyatakan ya beliau mampu menjaga itu muro'ah, tidak ada kepentingan pribadi. Yang bermasalah ini, yang masuk riwayat ini kepentingan pribadi. Sengaja dekat dengan para umara buat minta-minta. Nih ulama model begini jangan diundang, jadi penyakit. Minta-minta, mau minta uang, minta acara. Tolong saya punya acara begitu. Itulah yang maksud dari riwayat tadi, syarrul ulama manzara umara, seburuk-buruknya ulama yang sering mengunjungi umara. Maksudnya itu, dia datang ke sana minta-minta, dia datang ke sana kepentingan pribadi, bukan untuk nasihat, bukan. Ada yang memilih, gak berani. Saya gak berani dekat karena saya takut iman saya gak kuat. Dia buat jarak, bagus, lebih aman. Ada yang memilih, saya imannya kuat, saya dekat terpapar, saya masuk di situ tidak apa-apa. Kalau dia bisa menjaga ini, benar dia punya niat, caranya benar, menjaga marwah, niatnya untuk membimbing para umara, bagus. Tapi yang paling jelek yang ketiga, datang minta-minta, datang meminta-minta, sudah menjatuhkan sesuatu yang Allah muliakan hanya untuk dunia yang harganya sebelah sayap nyamuk. Nah, ini mau jadi ulama, sudah ulama saja bukan sebenarnya. Ad-dinu nasihat, ya. Agama adalah nasihat. Kalau tersinggung berarti ada penyakit. Kalau tidak tersinggung tidak ada penyakit. Dan itu dosa, bukan hal yang remeh itu. Dosa besar. Karena membawa nama Nabi Muhammad, membawa simbol-simbol kebesaran Allah sebagai ulama, ternyata merusak dia. Itulah yang disebut sebagai ulama su, kata Nabi. Saya paling takut. Inna akhwafa ma akhafu alaikum. Aku paling takut adalah al-ulama al-mudillun, para ulama yang menyesatkan. Tapi sebenarnya kalau bilang ulama juga bukan. Kebanyakan ngaku jadi ulama. Kalau ulama yang asli itu yang disebutkan dalam Al-Quran pasti orang-orang yang benar. Ulama itu gelar terhormat. Makanya saya tidak senang juga menyebutkan ulama buruk, ulama su. Kalau ulama pasti benar. Karena Allah katakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Firman, yang benar-benar takut kepada Allah itu para ulama. Allah yang nyatakan begitu. Berarti ulama itu orang yang benar. Kalau ada ulama jahat, ulama yang memanfaatkan menjual agamanya samanan qalila, dalam bahasa Al-Quran harga yang murah, dia jual agama itu bukan ulama, pura-pura jadi ulama atau mengaku-mengaku ulama. Sederhana saja.
Cuma itu kan bahasa orang awam. Orang awam menilai dia ulama, bisa ceramah. Kan orang awam nilai orang alim itu kan naik mimbar. Al-alim indal awam man sa'idal mimbar. Orang alim di sisi orang awam yang bisa berceramah disebut orang alim. Nah ini bahayanya jabatan. Nah jabatan juga Nabi SAW mengatakan hal itu tidak mengapa. Tapi terobsesi, tergila-gila, itu yang dilarang. Maka Nabi katakan dalam hadis, siapa orang yang tidak punya obsesi, tergila-gila dengan jabatan, kemudian jabatan itu yang datang kepadanya, terima, Allah akan tolong dia. Tapi siapa yang mati-matian terobsesi ingin mencari jabatan dengan segala cara, maka yang tolong dia syaitan. Ini tidak ada unsur dengan pemilu ya, ini Fir'aun, lagi bahas Fir'aun, masalah jabatan. Tidak ada unsur. Saya ini punya undang-undang ceramah tidak pernah bertujuan menyinggung siapapun. Apa yang di kitab saya sampaikan. Dan ceramah ini saya tujukan ke saya pertama kali, bukan ke orang lain. Ke saya. Itulah disebut ad-dinu nasiha. Agama adalah nasihat. Jadi Fir'aun gak bisa menerima itu. Tidak bisa menerima itu karena terhalangi oleh jabatan. Kemudian juga sama, ini hal-hal semua nih, popularitas, terkenal, jangan jadikan tujuan. Jangan dakwah niatnya pengen ngetop. Tanpa YouTube, tidak ada YouTube, gak ada masalah. Ini juga YouTube saya, ini bukan saya yang minta, yang rekam Ustadz Farid. Kalau tujuan mau cari terkenal, dipastikan dakwanya salah. Nggak bisa. Dosanya double. Orang-orang yang sudah masuk di jalur, Nabi katakan itu jalanku. Berarti dia bertanggung jawab nanti di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul hadhihi sabili adu ilallah ala basir. Tidak main-main loh. Ini jalanku. Siapa yang kotori jalanku ini? Jadi harus jaga muro'ah. Jangan minta-minta acara. Minta acara sana sini. Jangan, aib. Tobat. Ya. Mau ustad ke, mau habib ke, sama. Gak boleh. Itu sudah menjatuhkan bukan pribadi seseorang. Nah, bukan kamu saja yang rusak. Tapi kau bawa nama itu, nama ulama itu jadi rusak. Nama ilmu agama jadi rusak. Dan pandangan orang itu akan menganggap semuanya model begitu. Padahal banyak juga yang mukhlisun, banyak yang ikhlas banyak. Jangan cari populer, jangan. Dakwah pengen populer, jadi artis kalau mau terkenal. Jangan jadi penceramah. Jadi artis. Nah ini Fir'aun gak bisa terima karena jabatan menghalangi. Kemudian Fir'aun memanggil kaumnya, wahai kaumku, saya ini kan Raja Mesir, kata Fir'aun. Saya ini yang mengatur semua urusan di dalam pemerintahan Mesir. Bukankah sungai Nil itu mengalir di dalam istanaku? Jadi Fir'aun ini sedang membanggakan dunia. Nanti lucu nih bagian belakangnya. Bagian belakang ini lucu. Dia katakan bahwa sungai-sungai Nil itu mengalir. Sungai Nil itu mengalir di istanaku, di kebun-kebunku. Bukankah aku lebih baik dari Musa? Musa bukan raja. Musa tidak kaya. Ya.
Jadi dia mengatakan Musa itu hakir al-muhin, orang yang hina, katanya begitu. Dia nilainya Nabi Musa hina dari mana? Dari harta. Dia menilai Nabi Musa itu hina dari mana? Jabatan. Nabi Musa bukan bangsawan menurut dia. Tidak punya jabatan di Mesir. Bukan orang kaya. Ya. Nah, orang ini juga kalau sudah nilai kemuliaan hanya lewat situ, dia gak akan bisa dekat dengan Allah. Karena dia sedang memuliakan sesuatu yang Allah hinakan. Bukan berarti kita mengatakan bahwa orang yang sukses secara duniawi itu salah, tidak. Itu gak masalah, gak ada. Yang penting jangan sampai lalai. Jangan sampai dengan tujuan itu segala cara kita lakukan dan kita lupakan kewajiban kita kepada Allah dan kita lupakan kehidupan yang abadi setelah kita meninggal. Itu yang salah. Oleh sebab itu saya katakan ya, pemahaman hedonisme dan sekularisme yang memisahkan antara agama dengan urusan dunia, hedonisme al-ibahiyah yang menghalalkan segala cara yang penting bisa senang di dunia. Nah, ini pemahaman-pemahaman yang merusak kehidupan kita di akhirat dan merusak ajaran Nabi kita. Nah, sehingga biasa digunakan riwayat beramallah untuk dunia seakan-akan kau hidup selama-lamanya. Ini saya katakan, Sayyid Abdullah Al-Ghomari sudah mengatakan bukan hadis. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Ini semuanya jadi senjatanya orang yang memang lupa akhirat. Senjatanya ini. Kerja di dunia seakan-akan kau hidup selama-lamanya. Jadi kerja, Nabi suruh tuh kerja. Senjata, dia kerja, dia lupa itu sholat, dia lupa ini semua. Dan beramal untuk akhirat seakan-akan besok kalian meninggal dunia. Kalaupun kita terima ini riwayat, pemahamannya bukan seperti itu. Pemahamannya adalah kalau untuk urusan dunia santai saja, kau umurnya masih panjang. Jangan buru-buru, pelan-pelan bisa. Tapi kalau urusan akhirat, besok kau meninggal, harus segera kau lakukan. Jangan tunda-tunda. Maknanya begitu. Kalau seandainya diterima sebagai riwayat. Tapi saya lebih memilih pendapat, saya ikut Sayyid Abdullah Al-Ghomari yang mengatakan ini bukan daripada hadis Rasul. Ada juga ulama yang menerima sebagai riwayat hadis. Ya. Itu pun diberikan pemahaman bahwa maksudnya adalah beramal untuk dunia seakan-akan kau hidup selama-lamanya. Artinya kalau urusan dunia jangan takut. Kita pelan-pelan juga bisa karena kita umurnya panjang. Tapi kalau akhirat jangan ditunda kebaikan karena besok meninggal. Ini biasanya penyakit namanya taswif. Kalau urusan kebaikan entar nanti. Mau tobat nanti sutua baru saya mau sholat tahajud. Ya tua sakit gak bisa tahajud. Nanti entar mau sedekah nanti entar saya kaya baru saya sedekah. Padahal waktu susah itu harus bersyukur. Pahala sedekahnya lebih besar dibanding dia waktu kaya. Karena orang yang susah, uang di tangan dia punya hanya 500.000 atau bahkan 200.000. Dia mampu keluarkan semua. Paling enggak 100.000 dia keluarkan 50%. Pahala Allah hitung besar karena harta yang dimiliki itu. Tapi kalau sudah jadi orang kaya punya 2 miliar, coba potong 50%, berat. Sedekah 50%, 1M 500 juta, gak mampu. Jadi alasan kalau justru orang yang susah itu potensi pahala sedekah lebih gampang dan lebih besar. Itu yang Nabi katakan, sabaqa dirhamun mi'ah alf dirhamin. 1 dirham pahala sedekah di waktu susah lebih besar dibanding 100.000 pahala dirham
ketika menjadi kaya. Jadi kalau sedikit saja dia tidak mampu keluarkan, waktu susah dia tidak mampu keluarkan, bagaimana waktu kaya? 200 ribu dia keluarkan 100 ribu, sisa 100 ribu. Hartanya hanya ada itu, berarti dia sudah mensedekahkan separuh hartanya. Separuh hartanya. Kan lebih gampang tuh. Sedikit. Tapi kalau alasan nanti saya sudah kaya sekali baru saya mau rajin sedekah. Dia sudah kaya sekali dapat 10 miliar. Bisa sama gak waktu dia susah? Separuh. 5 miliar, wah dia mikir panjang. 5 miliar. Berarti orang waktu susah itu harus bersyukur. Dia bisa beramal sedekah dengan pahala yang sangat besar. Karena hartanya hanya ada itu. Jangan tunggu kaya. Itulah jebakannya syaitan. Mau sholat, nanti sudah pensiun bro, saya mau sholat di masjid. Tahu-tahu belum pensiun meninggal. Atau pensiun sudah sakit-sakitan, rukunya sudah gak benar, sujudnya udah gak benar, walaupun sah sholat, ma'adzur. Tapi untuk beramal yang lain, yang sholat duha, tahajud, sholat witir, hadir majlis dan seterusnya, akan sulit. Itulah yang disebut taswif. Entar. Jadi nilai begitu. Nabi Musa itu hina. Ya, dia katakan saya ini melihat Musa itu gak ada tampang-tampang sebagai raja. Kata Firaun. Ngapain kalian ikut dia? Dia punya tampang saja tidak layak jadi raja, kata Firaun. Lihat, orang kalau sudah nilai sesuatu mulia itu hanya harta, jabatan, ya seperti ini. Makanya Imam Ghazali mengatakan siapa yang rendah hati kepada orang kaya yang soleh, karena kayanya, bukan karena solehnya, karena kayanya, itu sepertiga agamanya hilang, sepertiga agamanya hilang. Wafir riwayat separuh agamanya hilang. Al-Ghazali katakan itu orang kaya yang baik loh, yang soleh. Orang kaya yang soleh. Tapi dia merendahkan diri karena kayanya, bukan karena solehnya. Tapi kalau karena solehnya, baik, mulia. Tapi dia merendahkan diri karena kayanya, karena harta, maka kehormatan agamanya hilang. Gitu. Jadi muro'ah itu penting tuh. Imam Bukhari itu pernah hapus satu riwayat hadis. Ini orang yang riwayat hadis alim, soleh, hafalan hadisnya kuat. Imam Bukhari mau pamit, sudah nulis namanya sebagai rawi, periwayat hadis. Pamit pulang, lihat dia makan berdiri, makan posisi berdiri. Kata Imam Bukhari, tidak layak hadis diriwayatkan oleh orang yang tidak menjaga adabnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad perintahkan kalau makan duduk. Dihapus. Padahal orangnya soleh, ahli ibadah, begitu. Jadi muro'ah itu penting. Muro'ah, menjaga kehormatan agama. Jangan minta-minta, minta ceramah, minta uang, jangan. Walaupun bangun pesantren, jangan minta-minta. Nanti Allah kirim orang-orang ikhlas yang minta-minta untuk membantu pesantren, untuk membantu niatnya. Kalau tidak bisa jalan sudah niat, berarti niatnya belum benar. Sudah ingin bangun nggak jadi-jadi, berarti niat awalnya nggak benar. Kalau niatnya benar karena Allah Ta'ala, pasti dibantu sama Allah. Jadi jangan takut-takut, jangan cari populer, jangan cari minta-minta uang, jangan. Haram. Mendingan jadi orang awam, dosanya banyak yang gak tahu, dosanya sedikit kalau orang awam. Enak jadi orang awam. Tapi kalau jadi orang yang berilmu, tahu hukum, kemudian dilanggar, double dosanya, 2 kali lipat. Bahkan Al-Ghazali bilang 1 juta celaka. Al-Ghazali yang mengatakan 1 juta celaka bagi orang yang berilmu tapi dilanggar ilmu yang telah diajarkan, dia langgar. Itu kata Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. 1 juta kecelakaan baginya. Alfu itu 1 juta.
Nah, kemudian Fir'aun mengatakan itu Musa tidak ada tampang sebagai raja. Kemudian Musa tidak punya emas. Saya punya banyak emas, gelang-gelang emas banyak, Musa gak punya. Lucu ya. Saya katakan orang yang sombong sama harta itu dia sedang sombongin sayap nyamuk. Sayap nyamuk. Sayap nyamuk disombongin. Nabi katakan ni'mal mal, sebaik-baiknya harta ada di ar-rajul soleh. Kekayaan itu bagus dimiliki oleh orang yang soleh, orang yang baik. Orang yang baik pasti tidak sombong dengan harta, karena dia tahu sayap nyamuk. Orang yang baik pasti hartanya tersalurkan di tempat yang baik, nggak mungkin di tempat yang tidak baik. Kemudian Nabi katakan seburuk-buruknya harta di tangan orang yang toleh, yang tidak baik. Harta merubah dia. Kadang-kadang kan cara jalan bisa berubah gara-gara jabatan ya. Jabatan ini mah merunduk. Naik ke atas sedikit sudah mulai ya. Jadi bos sudah angkat. Tapi nanti turun lagi kalau pensiun. Jangan. Ada dosa besar al-kibir. Sombong dengan apapun itu dosa besar. Sombong dengan nasab. Ini juga nih penyakit nih. Saya cucunya ini. Saya ini datuknya ini. Saya cucunya Rasul. Ini saya paling anti juga nih kalimat ini. Itu urusan pribadi kamu. Kamu punya amal bagaimana? Sedikit-sedikit saya di dalam tubuh saya ada darah Nabi. Kalau tidak cinta saya masuk neraka. Wah. Sayyidina Husain cucu langsung Rasulullah gak pernah keluar kalimat itu. Imam Husain. Saya atas nama habaib. Saya habaib juga. Tapi saya antipati sekali dengan cara begitu. Karena saya belajar sejarah mereka. Mereka itu diakui oleh orang karena akhlak. Bukan memaksa orang mengakui diri mereka. Imam Husain itu diakui, ini cucunya Nabi nih. Gak pernah saya cucu Nabi, gak pernah. Kenapa? Beliau tunjukkan dengan akhlak. Coba lihat bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib dicaci maki. Mau bangga-banggaan nasab. Lebih dekat mana nih? Imam Husain dengan habaib model saya nih. Berapa ribu tahun ke atas baru nyampe ke Rasul. Sayyidina Husain langsung Sayyidah Fatimah, Imam Husain. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dijamin surga sama Rasul. Pintunya ilmu. Jalan berdua sama putra beliau Imam Hasan dicaci maki di jalan. Caci maki, sabar. Imam Hasan, fi riwayah Imam Hasan atau Imam Husain, wallahu alam. Selesai dia caci maki pergi. Imam Hasan bilang, "Wahai Abah, kenapa tidak balas? Itu dia caci maki kok diam." Kata Sayyidina Ali apa? "Apakah kau pernah dapati kakek-kakekmu tukang caci maki?" Tidak, Mas. Itu yang kita ikut. Luar biasa akhlaknya. Dari situ orang mengakui, Masya Allah ini luar biasa. Ini cucunya Rasul. Ini sepupunya Rasul. Begitu. Jadi diakui oleh manusia, oleh umat. Bukan maksa orang mengakui. Gak boleh, haram. Gak ada didikan Ahlul Bait kecuali akhlak. Orang sombong padahal sudah punya penyakit nih, penyakit sombong. Tapi kalau ada orang sombongi dia marah. Padahal sama-sama sombong. Sama kayak iblis itu sombong. Tapi kalau ada yang lebih sombong dari iblis marah.
Karena apa? Al-kibir ini gak boleh ada yang di atas dia. Semuanya harus ada di bawah. Ini bukan akhlaknya Nabi Muhammad. Ada satu riwayat saya terkesan bagaimana Rasul SAW, ini Nabi kita ini tawadhu. Ya, Rasulullah itu orang paling rendah hati. Padahal kalau bicara magom gak ada lagi yang lebih hebat dari Nabi. Di atas, semuanya di bawah. Coba lihat bagaimana bahasanya Rasul ketika wahyu. Ini bukan bahasa pribadi beliau ya. Beliau kalau bicara itu kan, kalau disampaikan itu kan perintah Allah, wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi dengar sahabat-sahabat ngobrol, Nabi Adam hebat begini, Nabi Abul Bashar, bapaknya manusia. Yang satu mengatakan dia lebih hebat Nabi Nuh, Rasul pertama. Ada yang mengatakan yang hebat Nabi Ibrahim, kekasihnya Allah, Khalilur Rahman. Ada sahabat mengatakan yang hebat Nabi Musa tuh luar biasa, Kalimullah. Kemudian ada yang mengatakan yang hebat Nabi Isa, Ruhullah. Obrolan mereka ini didengar oleh Rasul. Rasul keluar, wahai sahabatku, aku mendengar apa yang kalian sampaikan tadi. Benar yang kau katakan, yang kalian katakan Adam itu bapak manusia, bapak moyangnya seluruh manusia. Itu benar. Kalian katakan Nabi Nuh, itu benar. Kalian katakan Nabi Ibrahim, itu benar. Kalian katakan Nabi Musa, itu benar. Kalian katakan Nabi Isa sebagai ruhullah, kalimatullah, itu benar. Tapi ketahuilah bahwa Nabi kalian ini adalah kekasih Allah. Ketahuilah bahwa Nabi kalian ini yang pertama kali membuka pintu surga. Ketahuilah bahwa Nabi kalian ini yang orang pertama yang diizinkan oleh Allah memberikan syafaat. Dan ketahuilah tidak ada makhluk yang paling mulia dari awal sampai akhir seperti kemuliaan yang Allah berikan kepada saya. Ketahuilah Adam dan seluruh anak turunannya semua nanti di hari kiamat berada di bawah panji saya, menjadi bawahan saya. Yang luar biasa Nabi katakan apa? Wala fakhar. Tapi saya tidak bangga itu. Itu kalimat itu yang mahal tuh. Padahal layak. Kalau mau bangga-bangga, kalau Rasulullah bangga tidak haram. Karena memang layak. Tapi Nabi memang wataknya tawadhu, rendah hati. Itulah yang membuat Allah jatuh cinta juga. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi katakan semua itu wala fakhar. Saya gak bangga dengan itu. Itu akhlaknya Nabi Muhammad. Ditanya ke Nabi Adam, anta siapa? Allah kasih wahyu. Kamu siapa? Saya Abul Bashar, bapaknya manusia. Ditanya kepada Nabi Nuh, kamu siapa? Rasulullah, saya utusan Allah. Rasul pertama itu Nabi Nuh. Ditanya lagi, Nabi Ibrahim, kamu siapa? Saya Khalilullah, saya kekasihnya Allah. Ditanya kepada Nabi Musa, kamu siapa? Kalimullah, saya adalah Kalimullah yang bisa berdialog dengan Allah. Ditanya kepada Nabi Isa, kamu siapa? Saya Ruhullah wa kalimatuh, saya kalimatnya Allah. Ditanya kepada semua para nabi, mereka jawab. Ini bukan jawaban atas dasar kesombongan, tidak, tapi dasar kejujuran, realita. Pertanyaan ini muncul, mereka para nabi jawab sesuai dengan gelar mereka, kelebihan mereka. Ini riwayat dari para sufi. Ketika ditanya kepada Nabi Muhammad, engkau siapa? Ana abdun muthnib, saya hamba yang banyak dosa. Wah, Masya Allah, jatuh cinta Allah. Kayaknya itu lihat cincin tuh, sunnah itu paling sunnah ini. Saya punya longgar jadi gak bisa. Semuanya mau pakai di sini, cuma longgar di sini bisa. Ini kenapa yang disunahkan di sini? Itu di dalam kitab-kitab hadis diceritakan jari itu saling membanggakan. Ini jari tengah saya paling tinggi, jari tengah bilang. Saya paling tinggi dari semua jari, yang paling tinggi saya. Yang jempol bilang saya yang paling gemuk, yang lain kurus. Telunjuk bilang saya yang paling manfaat, karena kalau mau tunjuk apa-apa pasti pakai saya. Sana. Yang ini bilang saya paling manis, nama saya jari manis. Ini bahasa saya sederhanakan saja, tidak ala sabili riwayah ya. Ini sabili hikayah.
Jari kelingking mengatakan, aduh, saya nggak punya kelebihan apa-apa. Saya paling kecil, kata Allah, dia paling tawadu, sunnah, maka cincin di jari itu. Karena dia paling merendahkan hatinya, paling merendahkan dirinya. Makanya sunnah di jari ini, kelingking. Nah itu. Jadi orang tawadu dia dekat dengan Allah Ta'ala. Tawadu. Memang kalau masuk di ilmu tasawuf, kita perlu latihan. Rendah hati itu ada tahapan. Jadi hampir dikatakan orang yang merasa dirinya rendah hati, dia orang paling sombong. Itu bahasa tasawuf terlalu tinggi. Itu latihan. Daripada kita menampakkan kesombongan, latihan tawadu lebih bagus. Man tawada'a lillah rafa'ahullah. Siapa yang rendah hati karena Allah, Allah angkat derajatnya di sisinya. Ya ini. Nah ini saya bicara ini karena Fir'aun ini yang menghalangi satu saja, kesombongan, keangkuhan, kemudian kecintaan terhadap dunia. Ini pelajaran. Laqad kana lakum fi qisasihim ibratun li ulil albab. Kisah-kisah mereka itu ada pelajaran yang harus kita ambil. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikut.